Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 11 yaitu mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi. Nah, apa itu persamaan laju reaksi dan order reaksi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk persamaan laju reaksi ya, ini didefinisikan sebagai persamaan laju reaksi atau juga disebut sebagai hukum laju reaksi. Ini menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal zat-zat reaksi atau reaktan. Jadi di sini menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi zat-zat reaksi atau reaktan. Sebagai contoh, misalkan saya punya reaksi A ditambah B menghasilkan C plus D. Nah, ini PQRS yang warnanya biru itu hanya sebagai koefisien ya ini ya. Nah, ketika ada reaksi seperti ini, untuk menuliskan persamaan laju reaksinya, maka yang mempengaruhi laju reaksi itu hanya di konsentrasi awal dari reaktan. Dalam hal ini adalah A dan B saja. Maka ini dapat kita tuliskan persamaannya yaitu V atau laju reaksi sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y, di mana A dan B ini merupakan zat-zat reaksi dari reaksi yang sudah dituliskan di sini. Nah, kemudian C dan D karena dia adalah produk, maka dia tidak mempengaruhi laju reaksi dalam hal ini. Nah, kemudian V di sini ya keterangannya adalah dia adalah laju reaksi, satuannya adalah molar per sekon. Kemudian yang K kecil di sini merupakan tetapan laju reaksi. Kemudian yang X ya, kalau yang A dan B ini konsentrasi masing-masing reaksi ya atau reaktan. Kemudian X di sini menyatakan order reaksi terhadap konsentrasi A. Sementara yang Y ini adalah order reaksi terhadap konsentrasi B. Nah, kemudian kalau nilai X dan Y atau order X dan order Y di sini, ini kita jumlahkan, maka ini disebut sebagai order reaksi total. Nah, yang perlu diingat kembali di sini bahwa order reaksi itu ada juga yang mengatakan tingkat reaksi. Maka nanti kalau di dalam soal atau di dalam materi itu ada yang mengatakan tingkat reaksi, itu maksudnya sama dengan order reaksi. Nah, kemudian untuk menentukan bagaimana persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi ini dapat diperoleh dengan menggunakan data eksperimen. Jadi persamaan laju reaksi diperoleh berdasarkan data eksperimen. Sebagai contoh, misalkan contoh 1 di sini saya berikan contoh dari reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Diperoleh data eksperimen seperti tabel di samping. Jadi ini adalah data eksperimennya, di mana konsentrasi N2 dan H2-nya ya ini dibuat berbeda-beda dan menghasilkan laju yang berbeda juga di sini, sesuai yang terlihat di tabel di sini. Nah, dari hasil eksperimen ini diminta untuk menentukan bagaimanakah persamaan laju reaksinya, kemudian order reaksi total, dan nilai tetapan laju reaksi. Baik, kita bahas terlebih dahulu untuk menentukan persamaan laju reaksi. Karena di sini reaktannya adalah N2 dan H2, maka persamaan laju reaksinya bisa kita tuliskan V sama dengan K dikali konsentrasi N2 dipangkatkan dengan X, dikalikan dengan konsentrasi H2 pangkat Y. Karena di sini reaktannya adalah N2 dan H2, dan data yang diketahui juga sama, yaitu datanya konsentrasi N2 dan H2 di sini. Nah, untuk menentukan ordernya N2 atau dalam hal ini adalah menentukan X di sini, ini caranya adalah diperoleh atau dihitung dari data konsentrasi H2 yang sama. Jadi saya ulang kembali bahwa untuk mencari order N2 atau X, itu malah dicari yang konsentrasi H2-nya yang sama. Nah, dalam kasus ini, di soal ini, yang konsentrasi H2 sama itu ada di reaksi atau percobaan nomor 1 dan 2 di sini. Di mana konsentrasi H2-nya sama, yaitu 0,02. Nah, maka dari sini kita dapat membandingkan percobaan 1 dan 2, ya, dapat kita bandingkan persamaan lajunya. Jadi V1 per V2 sama dengan K dikalikan konsentrasi N2 pangkat X, H2 pangkat Y dari percobaan 1 dibandingkan dengan percobaan yang kedua. Nah, kemudian data yang ada di tabel ini kita masukkan, di mana V1-nya 0,4, V2-nya adalah 0,8, ini kita masukkan ke sini, dan masing-masing konsentrasinya juga kita masukkan, di mana konsentrasi N2 pada percobaan 1 yaitu 0,01, kita masukkan ke sini, dan konsentrasi H2 0,02 kita masukkan ke sini. Begitu juga untuk yang percobaan yang kedua juga kita masukkan datanya ke persamaan ini. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakan perhitungan ini.
dari mana yang disederhanakan? Lihat di sini ada konstanta K. K di sini adalah suatu tetapan dan dalam suatu reaksi yang sama, nilainya adalah sama juga. Namanya adalah tetapan ya. Maka ini K-nya bisa kita coret. Kemudian di sini yang 0,02 pangkat Y, di bawah juga 0,02 pangkat Y artinya sama, maka ini juga kita coret, bisa kita sederhanakan. Sehingga tinggal 0,4 per 0,8, ya ini kalau dibagi dengan 0,4 semuanya, hasilnya kan setengah, ya kan? Kemudian ini 0,01 dibagi 0,02, semuanya dipangkat Y, dipangkatkan dengan X, maka ini hasilnya juga setengah pangkat X. Nah, X-nya berapa kalau seperti ini? Setengah dipangkatkan berapa, hasilnya tetap setengah, berarti X-nya pasti pangkatnya hanya 1. Ya, jadi di sini orde terhadap N2 adalah 1 dari sini. Nah, oke. Kemudian berikutnya untuk orde H2 bagaimana? Nah, untuk mencari orde H2, itu dilihat yang konsentrasi N2-nya yang sama. Dimana kalau dalam tabel eksperimen di sini, konsentrasi N2 sama itu ada di percobaan 2 dan 3 ini. Nah, ini konsentrasinya sama. Maka kita bisa menggunakan data percobaan 2 dan 3 untuk kita bandingkan laju reaksinya. Ya, kita tuliskan dalam persamaan V2 per V3 sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat X, H2 pangkat Y dari percobaan kedua dibandingkan dengan percobaan ketiga. Kita masukkan datanya, V2 itu adalah 0,8, sementara V3-nya adalah 3,2, kita masukkan ke dalam persamaan. Begitu juga untuk konsentrasi N2 dan H2 dari percobaan 2 dan percobaan 3, ya, dari tabel ini, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga dari sini juga dapat kita sederhanakan untuk nilai tetapan lajunya, yaitu yang K bisa kita coret. Kemudian 0,02 pangkat X dan 0,02 pangkat X yang bawah ini juga kita sederhanakan juga. Maka tinggal yang ini, ya 0,8 dibagi 3,2, ini kalau sama-sama dibagi 0,8 kan hasilnya 1/4 ya. Kemudian ini 0,02 dengan 0,04 itu sama seperti 1/2. Sama-sama dipangkatkan Y. Nah, sehingga dari sini setengah dipangkatkan berapa, hasilnya adalah 1/4. Maka dapat kita pastikan berarti nilai Y-nya adalah 2, karena setengah dikuadratkan hasilnya adalah 1/4. Nah, di sini kita sudah peroleh orde N2 adalah 1, orde H2-nya adalah 2. Maka persamaan ini bisa kita masukkan ke sini ya. Nilai X sama Y-nya bisa kita masukkan sehingga kita peroleh persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat 1. Ya, pangkat 1 tidak perlu dituliskan pangkatnya, tidak apa-apa. Dikalikan dengan konsentrasi H2 pangkat 2 di sini. Nah, ini sudah menjawab persoalan yang A atau poin yang A. Tetapi ada satu cara lain atau cara alternatif ya. Kalau yang ini tadi yang baru saja saya jelaskan, ini adalah cara konsepnya ya. Tapi bisa juga menggunakan cara alternatif ya, atau trik yang lebih cepat. Tapi kalau kalian sudah paham konsep, ini kita bisa menggunakan yang cara yang alternatif ini ya. Tapi usahakan kalian lebih paham di konsepnya. Gitu ya, karena akan lebih bagus ketika siswa itu paham di konsep daripada yang cara alternatif atau cara cepat. Oke. Saya lanjutkan ke yang cara alternatif di sini. Saya pindahkan dulu tabel ini ke sini ya. Nah, untuk menentukan persamaan reaksi atau orde atau nilai X dan Y dari persamaan ini, caranya sebenarnya begini. Kalau kita ingin mencari orde N2, tadi kan dikatakan bahwa dilihat dari yang konsentrasi H2-nya yang sama. Berarti kan yang ini ya, sama-sama 0,2. Kemudian kita lihat, ini perubahan konsentrasi N2-nya berapa ini? Dari 0,1 ke 0,02. Nah, ini perubahannya adalah 2 kali nih. Perubahannya adalah 2 kali lebih besar. Ternyata lajunya berubahnya dari 0,4 menjadi 0,8. Artinya lajunya juga naik 2 kali lebih cepat. Maka ini bisa kita tuliskan 2 pangkat X sama dengan 2. Sehingga ini X-nya juga ketemu sama dengan 1. Ya, sama seperti di sini. Orde N2 adalah 1. Nah, ini kan sama ya. Selanjutnya untuk menghitung ordenya H2. Ya, orde H2 yang dilihat adalah konsentrasi N2-nya yang sama. Dalam hal ini adalah yang percobaan nomor 2 dan 3. Nah, ini sama. Nah, kita lihat perubahan konsentrasi H2 pada percobaan 2 dan 3 di sini. Dari 0,02 menjadi 0,04. Artinya, dia mengalami kenaikan 2 kali konsentrasi H2. Tetapi di sini lajunya itu berubahnya lebih besar, yaitu dari 0,8 menjadi 3,2. Artinya dia lajunya naik 4 kali lebih cepat. Maka ini bisa dikatakan bahwa 2 pangkat Y, ya Y adalah orde H2,
sama dengan 4. 4 itu adalah kenaikan lajunya ini tadi. Artinya, kita bisa menemukan nilai Y, yaitu 2 dipangkatkan berapa hasilnya 4. Artinya adalah 2 pangkat 2, atau Y-nya adalah 2 di sini. Maka, dari sini kita bisa tentukan persamaan lajunya, yaitu V sama dengan K dikalikan konsentrasi N2 pangkat 1, ya hasil dari ini, dikalikan dengan H2 pangkat 2, hasil dari sini. Nah, ini adalah cara alternatif, ya. Tidak perlu lebih panjang seperti ini, gitu ya. Ini bisa menggunakan cara yang ini, dan hasilnya pun sama. Ya, ini kan hasil yang ini dengan hasil yang cara konsep ini sama di sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung orde reaksi total. Nah, ingat, orde reaksi total tadi dapat dihitung dari total orde yang ada di persamaan laju, yaitu nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, maka kalau di total hasilnya adalah 3. Maka di sini orde reaksi totalnya adalah 3. Kemudian berikutnya, untuk menghitung nilai tetapan laju, atau untuk yang mengerjakan poin C, ya, atau nilai K-nya, tetapan laju itu adalah nilai K. Nah, jadi kan di sini kan dalam persamaan laju kan ada nilai tetapan laju atau K di sini. Untuk menghitungnya, caranya adalah gunakan salah satu percobaan. Misalnya kita menggunakan percobaan 1. Biasanya kalau percobaan 1 itu, datanya adalah data yang paling sederhana. Biasanya, begitu ya. Kita gunakan saja percobaan 1. Ya, persamaannya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi N2 dikali H2 pangkat 2. Percobaan 1 di sini V-nya adalah 0,4, konsentrasi N2-nya 0,01 dan H2-nya adalah 0,02. Kita masukkan ke dalam persamaan sini, ya. Sehingga nanti kita peroleh hasil, ya, 0,4 sama dengan K dikali 0,01, ya. Kemudian dikalikan dengan 0,0004, hasil dari kuadrat 0,02 di sini. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana, 0,4 sama dengan K dikalikan 4 kali 10 pangkat negatif 6. Atau dari hasil perhitungan ini bisa kita peroleh bahwa nilai K-nya adalah 10 pangkat 5. Nah, ini tadi adalah nilai tetapan laju reaksi. Kemudian contoh yang kedua, ya, di sini saya berikan contoh dari reaksi 2NO ditambah BR2 menghasilkan 2NOBr diperoleh data eksperimen seperti tabel di samping. Nah, di sini sudah ada data eksperimennya. Yang ditanyakan adalah laju reaksi pada percobaan keempat itu adalah berapa? Oke, berarti yang ditanyakan adalah berapakah nilai R di sini. Oke, langsung saja kita kerjakan menggunakan cara yang alternatif tadi atau yang cara lebih cepat tadi. Ya, saya pindahkan dulu karena di sini reaktannya adalah NO dan BR2, maka persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi NO pangkat X dikalikan konsentrasi BR2 pangkat Y. Kita pindahkan tabelnya ke sini. Nah, ingat kembali bahwa untuk menghitung orde NO atau dalam hal ini adalah X, itu dilihat dari yang BR2-nya yang sama. Nah, di sini yang BR2 sama itu ada di reaksi nomor 1 dan nomor 3 atau di percobaan ke-1 dan percobaan ketiga di sini. Nah, kita lihat perubahan konsentrasi NO dari percobaan 1 ke 3 ini berubahnya adalah 2 kali lebih besar dari 0,1 ke 0,2. Dan lajunya ini berubahnya dari 12 ke 48. Artinya di sini berubahnya adalah 4 kali lebih cepat dari laju yang sebelumnya. Maka bisa dituliskan di sini bahwa 2 pangkat X ini sama dengan 4. Atau nilai X-nya sama dengan 2, karena 2 pangkat 2 nilainya adalah 4, sehingga X-nya di sini adalah 2. Oke, ini adalah ordenya NO. Kemudian ordenya BR2 bagaimana? Untuk menghitung orde BR2, yang dilihat adalah ordenya NO, yang dilihat adalah konsentrasi NO-nya yang sama. Dalam hal ini, konsentrasi NO yang sama itu ada di percobaan 1 dan 2, yaitu sama-sama 0,1 di sini. Nah, kita lihat perubahan konsentrasi BR2. Dari 0,1 ke 0,2, dia berubahnya adalah 2 kali lebih besar. Dan ternyata di sini lajunya dari 12 menjadi 24. Artinya perubahan lajunya adalah 2 kali lebih besar juga. 2 kali lebih cepat di sini. Maka bisa dituliskan bahwa ini 2 pangkat Y sama dengan 2. Artinya perubahan konsentrasi BR berubah 2 kali, lajunya berubah 2 kali juga. Sehingga kita bisa peroleh nilai Y-nya itu sama dengan 1 di sini. Karena sudah kita peroleh nilai X-nya 2 dan Y-nya 1, bisa kita tuliskan persamaannya yaitu V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan dengan BR2. Kemudian, yang di soal itu yang ditanyakan adalah
berapakah laju reaksi pada percobaan keempat, artinya berapakah nilai R-nya di sini. Untuk menghitung laju reaksi pada percobaan keempat, sebenarnya bisa juga dengan menghitung nilai tetapan reaksi dulu. Akan tetapi, untuk mempermudah perhitungan atau menghemat perhitungan, menghemat waktu dalam hal ini, bisa juga dengan menggunakan perbandingan ya dengan salah satu percobaan. Misalkan 1 dengan 4. Ya, 1 itu yang sudah diketahui datanya, 4 itu yang laju reaksinya yang ditanyakan. Nah, kita gunakan saja V1 dibanding V4, ya, sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi NO pangkat X, BR2 pangkat Y, ya. X sama Y-nya sudah ada, yaitu X-nya 2, Y-nya 1 di sini tadi. Maka dari sini, tinggal kita masukkan datanya. Ya, V1 di sini adalah 12, kemudian V4-nya adalah R, atau belum diketahui di situ. Kemudian data-data yang sudah kita peroleh di sini tadi kita masukkan. Ya. Untuk percobaan 1, NO-nya 0,1 molar, BR2-nya 0,1 molar, sesuai dengan data yang ada di tabel. Kemudian yang percobaan 4, ini NO-nya 0,2 molar, dan BR2-nya adalah 0,3 molar. Kemudian dari sini, yang NO itu dipangkatkan 2, karena adalah orde-nya 2 di sini. Nah, dari sini nilai K bisa kita sederhanakan, bisa kita coret di sini. Maka, bisa kita peroleh 12 per R sama dengan, nah ini kan 0,1 per 0,2 sama-sama dikuadratkan, boleh dituliskan dalam bentuk 1 per 2 sederhananya. Dikuadratkan, dikali dengan 1 per 3. Setengah kuadrat itu adalah 1/4 dikalikan 1/3 berarti 1/12. Maka nilai R-nya tinggal dikalikan silang, berarti nilai R-nya adalah 12 kali 12 atau nilainya adalah 144 molar per sekon. Nah, ini adalah contoh kedua ketika yang ditanyakan adalah laju reaksi dari percobaan tertentu di sini. Itu adalah contoh yang kedua. Kemudian, satu contoh lagi terkait dengan persamaan laju dan orde reaksi. Di sini untuk contoh nomor 3, ini diketahui data percobaan pengukuran laju reaksi diperoleh data sebagai berikut atau seperti tabel di samping. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan persamaan laju dan orde reaksi totalnya. Tapi di sini, perbedaannya dengan soal-soal sebelumnya adalah ini yang diketahui adalah bukan laju reaksi, tapi waktu reaksi di sini. Satuannya adalah sekon. Ini 36 sekon, 4 sekon, dan 4 sekon. Tapi tidak masalah, tidak perlu khawatir ketika menemukan soal seperti ini. Oke, kita bahas bersama. Karena di sini reaktannya atau reaksi yang direaksikan itu adalah A dan B, maka persamaan lajunya yaitu V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat X dan B pangkat Y di sini. Selanjutnya di sini, untuk menghitung orde A dan orde B, caranya seperti yang awal tadi, bahwa untuk yang orde A itu dilihat dari konsentrasi B yang sama, yaitu di percobaan 2 dan 3 di sini kebetulan. Ya, 2 dan 3. Nah, kemudian berikutnya, karena di sini yang diketahui adalah waktu reaksi, ya perlu kita pahami bahwa ketika waktu reaksinya itu kecil, artinya reaksinya malah cepat. Tapi kalau waktu reaksinya itu besar, maka reaksinya cenderung dia lambat. Gitu ya. Jadi misalkan di sini, ini membutuhkan waktu 36, yang kedua membutuhkan waktu 4 sekon. Ya. 36 dan 4 sekon, artinya kan lebih cepat yang 4 sekon dalam hal bereaksi di situ. Artinya kan di sini kalau waktu reaksi kecil, artinya reaksinya semakin cepat. Kalau waktu reaksinya besar, artinya reaksinya adalah lambat. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, di sini perubahan konsentrasi A itu dari 0,1 menjadi 0,2. Artinya di sini perubahan konsentrasi A adalah 2 kali lebih besar. Nah, kemudian laju reaksinya ini membutuhkan waktu yang sama di sini. Artinya tidak terjadi perubahan kecepatan laju reaksinya. Artinya ya ini tetap atau 1 kali semula, gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk orde A itu bisa dihitung dari 2 pangkat X sama dengan 1. 2 dipangkatkan berapa hasilnya adalah 1. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 0 atau pangkatnya adalah 0. Ya, perlu diingat kembali konsep matematika bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Oke, saya lanjutkan kembali untuk yang orde B sekarang. Untuk menghitung orde B itu dilihat konsentrasi A yang sama. Ini sama-sama 0,1 ini. Nah, kita lihat perubahan konsentrasi yang B di sini dari 0,1 menjadi 0,3, artinya perubahannya adalah 3 kali lebih besar. Nah, waktu reaksinya ini dari 36 menjadi 4 sekon, artinya menjadi lebih cepat di sini. Dari waktu yang butuh 36 sekon,
sampai dengan waktu yang hanya butuh 4 sekon. Artinya kan di sini semakin cepat di sini. Nah, berapa perubahan semakin cepatnya di sini dari 36 ke 4 itu sama artinya 9 kali lebih cepat di sini. Atau kalau bingung, ini tinggal dibagi aja, 36 bagi 4 itu kan nilainya adalah 9. Artinya di sini terjadi kenaikan laju reaksi 9 kali lebih cepat. Maka ini bisa kita peroleh ordenya B, yaitu 3 dipangkatkan Y sama dengan 9. Atau nilai Y-nya itu sama dengan 2, karena 3 kuadrat adalah 9. Nah, nilai Y sama dengan 2. Kemudian karena order reaksi A dan B sudah kita peroleh, kita bisa masukkan ke dalam persamaan reaksinya. Yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0 dikali konsentrasi B pangkat 2. Dan perlu diingat bahwa ketika dipangkatkan 0 itu kan nilainya 1. Maka ini sebenarnya yang A tidak dituliskan tidak masalah. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk V sama dengan K kali konsentrasi B. Nah, ini adalah persamaan laju reaksinya. Kemudian di soal juga ditanyakan orde total reaksinya adalah berapa. Nah, ingat kembali bahwa orde total reaksi itu dapat dihitung dari jumlah X dan Y atau jumlah pangkat yang diperoleh di sini. Nah, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2, maka orde total reaksinya adalah 2. Nah, ini tadi adalah terkait dengan persamaan reaksi dan orde reaksi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan di sini. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe channel Materi Teladan karena setelah materi ini nanti akan diunggah lagi video terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, silahkan like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan materi dari channel Materi Teladan. Baik, untuk pembahasan persamaan laju reaksi dan orde reaksi saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.